nama Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita senantiasa boleh kita rasakan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik, burukkah menurut pemandangan kita tetap pegang satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Maka biarlah pada kesempatan di waktu yang Tuhan masih berikan, kita masih boleh beribadah, memuji nama Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, biar itu menjadi bagian kita untuk melanjutkan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita di sepanjang waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita di dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Sebelumnya kita mendengarkan Mazmur dari Mazmur 105 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Kita akan naikkan pujian. Mataku tertuju pada Tuhan. Dan biarkanlah pujian ini sungguh-sungguh mengalir dari hati kita sebagai pernyataan iman kita. Segenap
biarlah mata kami tertuju kepadamu. Segenap hidupku Kami mau serahkan kepadamu Tuhan. serahkan padamu. Bimbing setiap kami Tuhan. Bimbing aku Masuk dalam rencanamu. masuk rencanamu, Membesarkan kerajaanmu. membesarkan kerajaanmu. Kami mau mengikut kehendakmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh pujian kami lahir dari hati kami, menjadi pernyataan iman kami, komitmen kami Tuhan, bahwa mata kami tertuju kepadamu dan kami mau mengikuti kehendak-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah pujian kami boleh membuka ibadah kami, membuka pintu sorga untuk benar-benar aliran surgawi mengalir bagi setiap hati, bagi setiap telinga yang mendengarkan pada saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini, dari awal sampai selesai Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, kita akan terus memuji Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari, dan kebaikannya senantiasa ada bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru berlaku bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita lanjutkan dengan pujian Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Haleluya. Selalu baru tiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Mari kita bernyanyi terus bagi Tuhan, memuji Dia selamanya, karena kasih setianya tidak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Puji nama Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi menjadi tanah hati yang subur, untuk benar-benar firman Tuhan boleh tersimpan, tertanam, dan boleh bertumbuh berbuah bagi kerajaan Allah. Kita naikkan pujian, ajarku mengerti segala rencanamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Pimpin setiap kami Tuhan, untuk benar-benar masuk dalam rencana-Mu. Haleluya. Ajar kami Tuhan.
berserah hanya padamu. Ku berserah hanya padamu. Pimpin setiap jalan kami dalam terang firman-Mu. Dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapa-Ku yang ajaib, Bapa-Ku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Menurut kehendak-Mu terjadilah. menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Amin. Ya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga kami terus Tuhan rindu untuk mengiring Engkau. Rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang membentuk kehidupan kami. Mengubahkan kami. Menegur kesalahan kami ya Tuhan. Dan memperbaiki segala jalan kami yang salah. Berkati kami Tuhan pada kesempatan ini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu sendiri yang memberkati kami, mencerahkan kami ya Tuhan. Memberikan kepada kami pengertian agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan
juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam pasal ini Rasul Paulus membahas keyakinan agung dari kekristenan, yaitu kebangkitan orang mati, ya. Di selanjutnya dalam pasal 15 ini ada kebangkitan Kristus dan ada kebangkitan kita, ya, kebangkitan tubuh. Nah, pada saat itu di situ terjadi kerancuan pemikiran, ya, dalam jemaat Korintus tentang kebangkitan ini. Sebagian jemaat menolak kebangkitan orang mati, ya, atau kebangkitan daging, kebangkitan tubuh. Hal itu karena mereka menganggapnya sebagai perkara yang tidak masuk akal, ya, atau bertolak belakang, ya, dengan dasar-dasar penalaran dan juga ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perikop ini, yaitu kebangkitan Kristus, Paulus membuktikan kepastian bahwa Yesus itu mati dan juga bangkit. Rasul Paulus mengingatkan, ya, kepada mereka untuk berdiri teguh di dalam kebenaran ini. Dan tentunya tidak terguncang iman mereka atas hal ini. Karena pengajaran tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu merupakan dasar daripada kekristenan, ya. Jadi orang Kristen itu harus memegang erat-erat kebenaran ini, ya, agar sanggup untuk teguh berdiri dan tetap setia kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi semuanya sepakat mengenai hal ini, ya, bahwa Yesus Kristus yang telah disalibkan dan dibunuh dan kemudian bangkit daripada kematian, itu merupakan intisari dan hakikat daripada iman Kristen. Dan semua orang Kristen sejati, ya, tentunya harus percaya akan kebenaran ini. Kematian dan kebangkitan Kristus itu merupakan inti dan hakikat dari kebenaran Injil. Oleh kasih karunia-Nya dan oleh kebenaran Injil yang menyelamatkan itulah, maka kita memperoleh kehidupan rohani. Dan kita juga memiliki pengharapan atas kehidupan kekal yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus begitu mengagungkan, ya, kasih karunia Allah melalui Injil. Maka dalam khotbah ini, ya, saya akan memberikan judul kuasa kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, ya, kasih karunia Allah itu menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus giat memberitakan Injil Kristus, ya. Injil adalah Evangelion, ya, atau kabar baik, ya. Dan Rasul Paulus juga terus mengingatkan, ya, bahwa kita diselamatkan oleh Injil yang kita terima. Injil itu, ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan, ya. Jadi hanya oleh Injil Kristus kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang kuberitakan kepadamu. Jadi jangan mudah digoyahkan oleh Injil yang lain yang bukan Injil Kristus. Dikatakan di situ kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu,
Rasul Paulus melanjutkan dengan ayat yang ketiga dan keempat ya, yang tadi sudah saya bacakan, yang merupakan karakteristik daripada Injil, yaitu kematian Kristus ya. Kita tahu bahwa Kristus itu benar-benar mati untuk menebus dosa kita. Dia mati di atas kayu salib ya. Salib itu menunjukkan kepada kita pengampunan dari Allah. Dan Kristus dikuburkan ya, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus bangkit mengalahkan maut. Dan esensi Injil itu adalah kematian Kristus di kayu salib yang menghapus dosa manusia dan juga kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau Kristus tidak mati dan tidak bangkit, maka tidak akan ada keselamatan dan pemberitaan Injil adalah sia-sia belaka. Namun Kristus bangkit. Dan itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 14, di situ Rasul Paulus berkata ya, bahwa pemberitaan Injil tidak sia-sia ya, karena kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, setelah bangkit, Kristus menampakkan diri kepada Kefas ya, kepada ke-12 muridnya ya, dan juga kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, kepada semua rasul dikatakan, dan yang terakhir juga kepada Paulus ya. Kita tahu dalam perjalanannya ke Damsik ya, kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan Yesus menampakkan diri. Bukti dari kebangkitan Kristus dari kematian itu tidak terbantahkan lagi ya, karena begitu banyak saksi mata telah melihat dia hidup, dan begitu banyak ya di dalam berbagai kesempatan yang berbeda ya, mereka menyaksikan kebangkitan Kristus ya, termasuk juga kepada Rasul Paulus. Dan melaluinya Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada Paulus sehingga ia bisa percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Jadi pertobatan daripada Rasul Paulus itu merupakan akibat dari kasih karunia dan juga perkenanan Allah melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, ya. Rasul Paulus menyadari bahwa dari sudut pandang pola pikir manusia, ia tidak mungkin untuk diselamatkan karena dia seorang penganiaya jemaat Allah, ya. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dikatakan sebagai penghujat, ya. Jadi melalui apa yang dia lakukan, ya, dia berpikir nggak mungkin ya orang seperti saya ini mendapatkan kasih karunia Allah. Orang seperti saya ini dikasih Allah, yaitu ketika dia sudah menyadari ya. Ketika dia tidak menyadari, dia merasa dirinya hebat ya, menganiaya jemaat Allah dan ada di jalan kebenaran. Namun setelah dia disentuh oleh kasih karunia Allah, dia baru menyadari hal itu. Bapak Ibu, buat dia dosanya begitu besar, gak mungkin saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah kebanyakan manusia juga memiliki anggapan seperti itu? Dan seolah-olah juga menstandarkan bahwa kalau mau memberikan sesuatu kepada orang lain, ya harus sesuai dong dengan apa yang dia lakukan atau yang dia kerjakan. Kita seringkali hanya berbaik hati pada orang yang baik, orang yang kita senangi, orang yang mengasihi kita, dan orang yang memperhatikan kita, ya. Bapak Ibu, timbal baliklah gitu ya, istilahnya take and give ya, dan berbagai argumen lainnya. Itulah pola pikir dari kita sebagai manusia. Tapi tentunya berbeda dengan Allah. Dia memilih Paulus semata-mata karena hak prerogatifnya ya, kepada siapa dia ingin memberikannya. Bukan karena kebaikan, bukan karena jasa ya, bukan karena melihat perbuatan kita. Oleh sebab itu, keselamatan itu mutlak karena kasih karunia.
Keselamatan semata-mata anugerah Allah bagi setiap kita yang dikasihinya. Menurut pola pikir kebanyakan manusia, jika didasarkan pada perbuatan Paulus, ya memang ya, seyogianya tidak layak. Rasul Paulus itu disebut Rasul Yesus Kristus, tidak layak diselamatkan. Namun hanya kuasa kasih karunia Allah sajalah yang memungkinkan hal itu terjadi. Sola gratia, ya, itu menekankan bahwa semua itu hanya karena anugerah, ya, dan bukan karena jasa manusia. Sola fide menekankan hanya melalui iman, bukan melalui perbuatan baik, ya, yang menentukan keselamatan. Bahkan Alkitab di dalam Yesaya 64 ayat 6 mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu seperti kain kotor, ya. Oleh sebab itu bagi orang yang sudah diselamatkan, perbuatan baik itu bukanlah syarat kita untuk masuk surga, melainkan sebagai ucapan syukur kepada Allah karena kita sudah diselamatkan, ya, di mana melalui kuasa kasih karunia-Nya, buah-buah yang kita hasilkan itu adalah mutlak bagi kemuliaan Allah. Apa yang kita lakukan itu berpusat hanya kepada Kristus semata-mata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan ayat 8 dan juga ayat 9, poin kedua adalah kasih karunia Allah itu menumbuhkan kesadaran akan ketidaklayakan. Rasul Paulus mengatakan, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang belum lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, ya. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 8 ini Rasul Paulus mengatakan, ya, bahwa ia sama seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya, ya. Jadi keadaan Rasul Paulus itu mirip seperti kelahiran semacam itu, ya. Kelahiran barunya itu datang dengan tiba-tiba, ya, ketika ia sama sekali belum matang untuk menjalankan tugas kerasulan, ya, seperti rasul-rasul lainnya, ya, yang sempat menyaksikan langsung atau bergaul langsung dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, mereka mengenal Tuhan, ya, bergaul erat dengan Tuhan, ya, kemana-mana ada bersama-sama dengan Tuhan. Namun Rasul Paulus dipanggil untuk memangku jabatan rasul ketika kesempatan untuk bergaul dengan Tuhan itu sudah tidak ada lagi, ya, sudah lewat, ya. Jadi waktu itu sudah lewat karena Paulus bertobat justru ketika Kristus itu telah mati, ya. Ya, tadi sudah dijelaskan, dia setelah Kristus bangkit menampakkan diri, disitulah Rasul Paulus bertobat. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengakui dirinya lebih rendah dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya, ya. Bahkan dia merasa tidak layak disebut sebagai rasul. Ia yang paling rendah, ya, karena merupakan yang terakhir di antara mereka. Dipanggil paling akhir untuk memangku jabatan itu. Dan dia merasa tidak layak menyandang gelar itu karena ia sempat menjadi penganiaya jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kasih karunia yang telah diterima oleh Rasul Paulus itu, maka itu menumbuhkan kesadaran tentang ketidaklayakan. Kata kerja present tense, ya, yang digunakan, ya, kalau dalam versi Inggris dikatakan I am the least of the apostle. Ya, ini menunjukkan, ya, bahwa kesadaran ini bukan hanya ada di masa lalu, ya, tetapi terus menerus ada selama kiprahnya. Di antara semua rasul yang ada, ya, Paulus merasa diri sebagai yang terkecil. Dan ia juga merasa diri tidak layak
dipanggil sebagai rasul, menganggap diri tidak pantas dimasukkan di dalam kategori tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun dalam bagian ayat lain kita tahu ya bahwa Rasul Paulus juga mengatakan ya bahwa dalam 2 Korintus 11 ayat 5, sedikit pun ya ia tidak kurang daripada rasul-rasul yang tiada taranya itu, katanya. Baik dalam hal karunia, ya anugerah, pelayanan, ya dan juga penderitaan, ia tidak lebih rendah daripada salah satu dari mereka. Namun ia tetap bersikap rendah hati. Jadi perasaan ketidaklayakan itu ada ya, terus-menerus ya. Perasaan ketidaklayakan yang terus-menerus itu harus tetap ada agar kita terus dapat mensyukuri anugerah kasih karunia Allah bagi hidup kita. Dan kita juga mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan saja. Kita sudah melihat ya dari Rasul Paulus ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita tidak boleh ya menyombongkan diri ya. Karena semua karena kasih karunia. Keselamatan karena kasih karunia. Jikalau kita mampu melakukan perbuatan baik, kita mampu berjuang melawan dosa, dan kita mampu hidup bagi Kristus, maka itu semua karena anugerahnya. Walaupun kita sudah diselamatkan, secara yuridis kita orang kudus, orang benar, tidak berdosa. Tetapi kita tetap harus menyadari ya bahwa diri kita sebagai orang yang rentan berdosa dan terus bergumul mengalami jatuh bangun karena kita masih di dalam daging ya. Namun karena kasih karunia Allah yang telah menjadi milik kita itu, maka kita tetap dimampukan, diberi kemampuan untuk terus belajar taat kepada Allah. Nah, kesadaran akan kasih karunia ini dapat menolong kita bersikap pada waktu kita melihat, ya mungkin ada saudara-saudara kita yang jatuh dan terjebak di dalam dosa. Sehingga kita tidak merasa diri kita begitu hebat dan saleh ya serta paling layak. Kita tidak akan melihat orang lain yang jatuh begitu berdosa dan menjijikan. Atau mungkin berkata, aku nggak mau gaul ya. Atau aku nggak mau kenal sama mereka. Kita juga kalau melihat orang ya yang lemah atau kekurangan, gitu, saudara seiman kita, lalu misalnya kita merasa jijik atau nggak mau gaul, ya mungkin ini adalah dia merasa diri lebih baik, lebih sempurna ya, lebih layak di hadapan Allah daripada orang yang dipandang jijik itu. Bapak Ibu, jikalau kita sadar ya bahwa kita pun bergumul atas kelemahan, maka kita akan memahami mereka yang sedang bergumul di dalam kelemahan dan kekurangannya dalam bentuk yang berbeda-beda. Bapak Ibu, apakah ada manusia yang sudah sempurna? Tentu tidak ada. Kita memang harus merasa jijik ya, atau membenci dosa, tapi kita tetap harus mengasihi orang berdosa, merangkul, memperdulikan, dan juga sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, Yesus sanggup mengasihi dan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Amin. Tentunya melalui kepedulian kita ya, memberi pemberitaan Injil. Kita sebagai alatnya, namun Roh Kudus dan hanya Kristus yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perasaan bersalah dan tidak layak yang lahir dari kasih karunia Allah itu, yang akan mengarahkan seseorang kepada kehidupan yang baru ya di dalam Kristus Yesus. Perasaan semacam ini tetap ada. Namun tentunya tidak menjadikan kita tenggelam di dalam perasaan bersalah yang berlebihan.
sehingga akan menghancurkan dirinya sendiri. Karena memang ada pula kan sebagian orang yang menangisi masa lalu mereka gitu ya, yang kelam, tetapi mereka tidak mau beranjak dari situasi tersebut dan hal itu terus membelenggu mereka. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, setiap kita memiliki masa lalu yang tentunya berbeda-beda ya. Karena kita ada di dalam didikan keluarga ya dengan keunikan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan kita pribadi ya, juga di dalam komunitas, persoalan boleh ada. Masalah bisa datang silih berganti ya. Kelemahan daging atau kemanusiawian kita bisa saja tiba-tiba muncul ke permukaan. Dan hal-hal inilah yang membuat kita merasa tidak layak. Bapak Ibu, semakin kita tahu kebenaran Allah, semakin kita menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Akan tetapi bagi orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Allah dan yang percaya kepada Injil Kristus yang sejati itu, maka kita akan meresponinya dengan cara yang berbeda di dalam Tuhan. Bukan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita tentunya akan cepat menyadari dan bertobat serta memperbaiki kesalahan kita. Karena kasih karunia Allah itu niscaya mengubahkan kita. Dan akan terus belajar ya, meningkatkan diri dan juga bekerja lebih giat untuk Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin 3 saya ambil dari ayat yang ke-10 ya, 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di poin 3 saya akan memberikan kuasa kasih karunia itu aktif menopang hidup orang percaya. Ya, kuasa kasih karunia itu aktif menopang hidup orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini begitu indah ya, dan saya juga mendapatkan ayat ini dan saya begitu bersyukur ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Rasul Paulus mengakui bahwa seluruh keberadaannya itu adalah karena kasih karunia Allah semata-mata. Dia mengakui ya semua yang berharga di dalam dirinya itu berasal dari kasih karunia ilahi. Dia tidak ada apa-apanya. Tetapi Allah ya yang mengerjakannya. Kasih karunia itu memberi kehidupan yang baru ya. Jadi pernyataan aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini mengungkapkan ya adanya sebuah perubahan dan pergerakan hidup. Paulus sedang membandingkan hidupnya yang sekarang dengan yang lampau. Kasih karunia-Nya ya yang membentuk dia. Kasih karunia Allah yang membentuk dia. Semua yang baik ya di dalam diri Rasul Paulus itu mengalir dari kasih karunia. Rasul Paulus sangat merasakan akan hal ini. Dan dia bersyukur oleh keyakinan ini. Melihat kehidupannya yang sekarang, ya, yaitu kerajinannya, semangatnya, dan juga pelayanannya. Ia mengatakan bahwa kasih karunia Allah kepadanya tidak sia-sia. Bapak Ibu, kasih karunia itu bersifat menentukan. Allah memastikan bahwa kasih karunia-Nya itu akan sampai kepada tujuan. Pilihan ilahi yang Allah sudah tetapkan bagi Paulus sejak ia ada dalam kandungan pada akhirnya digenapi.
tidak sia-sia. Karena kasih karunia-Nya itu pasti bekerja dan menghasilkan apa yang Allah kehendaki di dalam diri setiap anak-anaknya. Kasih karunia Allah itu bersifat aktif. Kasih karunia adalah sarana daripada perubahan. Kasih karunia itulah yang melakukan segala sesuatu melalui Paulus. Dan kita semua orang yang diselamatkan Allah. Orang yang percaya kepada Kristus. Kasih karunia itu memampukan seseorang untuk melakukan kehendak Allah secara sukarela. Kasih karunia itulah yang menumbuhkan respons di dalam kita menanggapi panggilan Allah bagi masing-masing pribadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ya, contohnya adalah Rasul Paulus. Dia mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup menjadi bukti bahwa kasih karunia Allah, ya, kasih karunia dalam diri seseorang itu tidak sia-sia. Bagaimana dia terus membuktikan dirinya sebagai orang yang mendapat kasih karunia Allah itu dengan melakukan yang terbaik. Tentunya dengan terus bekerja sama dengan Roh Kudus. Belajar taat ya, untuk belajar taat melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam surat-surat ya Rasul Paulus ya yang dia tulis, kita dapat membaca ya wejangan-wejangannya untuk kehidupan yang sungguh-sungguh didedikasikan bagi Kristus. Dia tidak main-main. Dia sungguh-sungguh belajar untuk mendedikasikan hidupnya bagi Kristus. Baik di dalam menjauhkan diri ya dari dosa, merdeka ya, tapi jangan mempergunakannya sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa ya. Dalam pengertian menjaga kekudusan hidup menurut roh ya, hidup menurut roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya dan lain-lainnya kita bisa melihat di dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang kebanyakan di dalam Perjanjian Baru adalah surat ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya akan kebangkitan orang mati. Karena kita mengimani kebangkitan Kristus yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Rasul Paulus diselamatkan oleh Injil Kristus. Oleh sebab itu, dia berhutang ya kepada Injil dan menjadi tugas dan kerinduannya untuk senantiasa memberitakan dan mengajarkan kebenaran Injil yang diterimanya. Dan tentunya tidak kompromi terhadap penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Rasul Paulus membela kebenaran daripada Injil Kristus yang sejati. Dia katakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Bagaimana dia menunjukkan eksistensinya sebagai orang yang telah diselamatkan, yang telah memperoleh harta yang tak ternilai harganya, yaitu kehidupan yang kekal. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, dia katakan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Setiap tantangan di dalam pelayanannya tidak menjadikan dia gentar, karena kematian saja bukan sesuatu hal yang menakutkan untuk dia. Karena dia katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kuasa kasih karunia itu begitu dahsyat. Kasih karunia Allah di dalam diri Paulus membuat dia bekerja keras bagi Tuhan. Gigih di dalam pekerjaan Allah.
semangat, ya, tekun, fokus di dalam pekerjaan Allah. Walaupun melalui kesukaran, bukan hal yang mudah. Melalui penderitaan dan juga bahaya yang seolah-olah selalu menyertai Paulus. Namun sebaliknya, ia telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Namun ia tetap menganggap dirinya sebagai orang yang paling besar hutangnya kepada kasih karunia ilahi. Rasul Paulus tidak menyombongkan dirinya di atas rasul-rasul yang lain. Karena dia sadar, ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, kasih karunia Allah itu diletakkan dan harus selalu diletakkan di depan. Rasul Paulus selalu meletakkannya di depan. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, ketika mungkin kesaksian hidup kita memberi kesan lebih kuat kepada orang lain tentang betapa hebatnya kita. Wow ya, gue gitu loh. Selalu menonjolkan kepandaian atau perjuangannya. Maka kesaksian itu sesungguhnya telah merampas posisi kasih karunia Allah. Kesan terdalam yang seharusnya ditangkap oleh pikiran orang lain ketika kita bersaksi adalah tentunya tentang kehebatan topangan kasih karunia Allah yang tidak pernah gagal di dalam menyertai kehidupan orang percaya. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang juga aktif. Jadi keseluruhan proses dari awal sampai akhir dalam kehidupan orang percaya itu hanya dimungkinkan oleh kasih karunia Allah. Allah tidak hanya memulai sesuatu yang baik dalam diri manusia, namun Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulai dan juga menyempurnakannya. Bapak Ibu, kasih karunia Allah itu senantiasa ada dan selalu bekerja dalam hidup orang percaya tanpa jeda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menerima kasih karunia Allah, ya, bukan berarti kita langsung meniadakan kelemahan, penderitaan, dan juga kesusahan. Hidup di dalam kasih karunia itu bukan berarti hidup selalu nyaman, ya. Kita bisa melihat contohnya Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain. Namun di dalam kelemahan kita menemukan kasih karunia itu sudah dicurahkan begitu cukup bagi kita. Itu dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kuasa Allah itu begitu sempurna, ya. Penderitaan, ujian, cobaan itu bukan merupakan bukti daripada ketiadaan kasih karunia Allah dalam hidup seseorang. Justru, ya, ketangguhan dan ketabahan kita di dalam kita menjalani setiap proses, semua kesusahan itu merupakan bukti kuat bahwa kasih karunia Allah itu sedang bekerja di dalam diri kita. Haleluya. Bapak Ibu, ketika kita masih bisa mengucap syukur di tengah kesusahan, di tengah masalah dan juga penderitaan, kita masih bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik di tengah penderitaan kita. Itu semua karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perikop ini tadi yang kita baca adalah kebangkitan Kristus, ya. Kristus bangkit, ya, maka iman kita tidak sia-sia. Karena Kristus bangkit memberikan kemenangan. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita juga pengharapan dan kemenangan, ya. Kita bukan hanya memperingati kematian, tapi juga kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita adalah umat pemenang. Bahkan dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan kita
lebih daripada pemenang, ya. Kita harus menyadari ya bahwa kita hanya diselamatkan oleh kasih karunia Allah ya Bapak Ibu. Jadi sebagai kesimpulan dari yang sudah kita bahas ini, kita harus menyadari ya bahwa kita hanya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Hidup kita terus ditopang oleh kasih karunia-Nya. Maka kita tidak akan menyombongkan diri ketika kita menyadari akan hal ini. Dan kita juga tidak akan pernah menganggap orang lain lebih rendah ketika mungkin kita melakukan segala kebaikan. Kita berhasil melawan dosa, kita hebat, kita militan, kita berhasil di dalam pelayanan kita, dan sebagainya. Karena kita tahu, kita sadar ya, semua itu karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul perikop di atas adalah kebangkitan Kristus ya. Kita semua sudah diselamatkan oleh Injil kasih karunia-Nya. Maka tunjukkanlah kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita. Kita harus menghargai kasih karunia-Nya. Begitulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan itulah sebabnya mengapa ia bekerja dengan sepenuh hati dan juga menuai lebih banyak keberhasilan. Dan meskipun semakin banyak ia bekerja, semakin banyak kebaikan yang ia lakukan, semakin pula ia merendahkan hatinya. Dan semakin besar hatinya mengakui dan mengagungkan kemurahan Allah terhadap dirinya di dalam hidupnya. Ya. Kemurahannya yang diberikan dengan cuma-cuma dan yang tidak pantas untuk dia terima. Dia merasakan akan hal itu, Bapak Ibu. Ingatlah bahwa kasih karunia itu akan terus menyertai dan juga menopang. Karena Roh Kudus-Nya yang selalu tinggal di dalam hati kita. Maka kita dapat memberikan bukti yang kuat bagi kebangkitan Kristus itu. Yaitu transformasi hidup ya. Transformasi dari hidup kita. Tetaplah teguh di dalam pelayanan dan juga miliki roh yang terus menyala-nyala di dalam kita melayani Tuhan. Marilah kita menunjukkan kepada dunia bahwa oleh kasih karunia Allah, berita Injil tentang kematian dan juga kebangkitan Kristus itu adalah berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita bersyukur ya untuk kasih karunia Allah yang tadi pertama menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya orang berdosa ya. Kita semua orang berdosa. Kita semua sadar ya bahwa kita hanya bisa diselamatkan oleh Injil kasih karunia Allah. Bukan karena kebaikan, bukan karena jasa kita. Bapak Ibu, saya juga bukan orang yang lahir dari kecil sebagai orang Kristen ya. Saya dari agama seberang. Dan saya tidak pernah menyangka sebelumnya, bahkan tidak pernah merencanakan ya sebelumnya ya, tetapi kalau kemudian saya saat ini bisa menjadi seorang Kristen, saya bisa berpaling untuk percaya dan beriman kepada Kristus dengan sepenuh hati saya. Itu semua hanya karena kasih karunia-Nya semata-mata yang sudah memilih, yang sudah memanggil, dan yang sudah menyelamatkan hidup saya. Oleh sebab itu saya percaya akan doktrin pemilihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kasih karunia itu juga yang memberikan kesadaran akan ketidaklayakan. Ketika saya sadar bahwa saya adalah manusia berdosa, ya, bahkan sampai saat ini pun sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia, dalam daging yang lemah, saya tidak luput ya dari kesalahan. Saya menyadari ya bahwa walaupun saya sudah percaya kepada Kristus, namun saya tetap merasa diri tidak layak untuk mendapat kasih karunia-Nya yang begitu besar. Saya semakin bersyukur ya
Karena semakin saya mengetahui kebenaran, maka semakin saya melihat diri saya yang penuh dengan pelanggaran. Saya bersyukur karena kasih karunia Allah lah yang melayakkan saya. Namun di sisi lain, kasih karunia-Nya itu juga yang menumbuhkan perasaan ketidaklayakan yang terus-menerus ada di dalam diri saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Allah itulah juga yang terus menopang ya. Kasih karunia itulah yang akan terus menopang. Kalau sampai saat ini saya tetap teguh di dalam iman kepada Kristus, saya percaya bahwa itu semua karena topangan kasih karunia Allah yang begitu dahsyat. Dalam prosesnya ya terkadang saya merasa lelah, bahkan ingin menyerah. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun pada suatu waktu ya Dia mengizinkan saya jatuh ya, namun Ia akan menyadarkan dan menarik saya kembali, sehingga saya tidak pernah dibiarkan terus terjatuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia-Nya itu terus menopang ya. Bahkan kasih-Nya membelenggu saya. Saya yang merasa tidak layak malah diizinkan untuk menjadi pendeta ya. Untuk terus menjaga diri saya dan mengingatkan saya terus agar tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak dikenan oleh Allah. Saya ditempatkan Tuhan jadi pendeta di gereja Bethel Injil Sepenuh Hosana ya. Untuk apa? Untuk dibentuk, diproses, dikikis karakter-karakter yang buruk untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu ya. Saya di sini dididik dan diajar oleh Bapak Pendeta Joseph Nehemia ya untuk memahami kebenaran, memberikan yang terbaik dan untuk bekerja semaksimal mungkin untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya dan kita semua diberikan hati untuk semakin rindu, lebih giat lagi di dalam melayani dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semua itu adalah bukti nyata kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, John Newton ya pernah jatuh dan menjadi penjual budak. Namun dalam satu momen tertentu, ya ketika perjalanan pulang kapalnya terjebak dalam badai yang sangat menakutkan di Irlandia dan hampir tenggelam. Newton berdoa memohon kepada Tuhan dan kapal bergerak ke darat. Dari hal ini Newton melihat situasi ini sebagai jawaban dari Tuhan dan ia mengindikasikannya sebagai pemulihan bagi imannya. Di dalam setiap prosesnya, Newton akhirnya menyadari ya. Akhirnya dia mengalami transformasi. Kasih karunia Allah menariknya kembali. Sehingga dia bisa menciptakan lagu yang sangat indah. Ya, kita semua pasti tahu ya lagunya dari John Newton yaitu Amazing Grace. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari percayalah ya bahwa kuasa kasih karunia itulah yang terus menopang. Kasih karunia-Nya itulah yang pasti mengubahkan kehidupan kita dan akan terus mentransformasi kehidupan kita sehingga kita bisa bekerja lebih giat lagi bagi kemuliaan Allah. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami yang tidak layak. Kami yang tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri melalui perbuatan baik. Namun Engkau mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami oleh kematian dan kebangkitan-Mu di atas kematian-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu yang memberikan kemenangan itu telah menyelamatkan kami. Kasih karunia-Mu saja yang sanggup menyelamatkan kami. Dan kasih karunia-Mu itu juga yang terus menumbuhkan kesadaran akan ketidaklayakan bahwa siapakah kami ini manusia ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya.
kalau tanpa kasih karunia-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami menyadari di dalam kelemahan kami, di dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau terus Tuhan menopang kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Engkau menopang kami. Kasih karunia-Mu menyadarkan kami kembali untuk bertobat dan memperbaiki kehidupan kami. Sehingga kasih karunia-Mu itu menjamin hidup kami terus ditransformasi semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Kami bersyukur kalau kami diberi hati untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan ingin lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Biarlah pujian terlebih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan benar-benar menjadi berkat bagi setiap kita. Roh Kudus kiranya menolong setiap kita untuk benar-benar firman Tuhan termeterai di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, tiap hari Jumat komsel online ya untuk jemaat kita pukul 19 sampai 21. Dan pada hari Minggu jemaat beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti tayangan ibadah online. Dan doa syafaat harus kita tetap naikkan ya, setiap kali saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan juga berdoa bagi bangsa dan negara. Dan bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GB Sosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Dan kami segenap pengurus GB Sosana mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan kiranya membalas dengan limpah. Salam sehat. Kami tetap ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan konsumsi makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Kiranya kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya, demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.